Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali saya Eva Yunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya Gurunda kita semua Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah pemirsa, dalam episode hari ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Kiai. Ini ada pertanyaan dari Ibu Wida asal Palembang. Pertanyaannya adalah, Kiai, apa saja yang harus kita amalkan agar mendapat syafaat dari Rasulullah SAW? Silakan Kiai. Amalannya yang melakukan semua pekerjaan yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Jadi secara umum takarrub kepada Allah dalam bentuk apapun itu akan menghasilkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian ini biasanya pemirsa ini kan ingin detailnya. Iya, ingin kalau yang kayak tahu, gitu saya udah gitu. tahu Pak, nggak Iya, usah tapi nanya apa? kan gitu kan. Tapi apa? Nah, Kiai? kalau pertanyaannya itu apa, maka jawabannya juga banyak. Yang pertama kalau kita mau urutkan adalah menyempurnakan wudhu, hidup dalam keadaan selalu berwudhu. Itu nanti yang akan mendatangkan syafaat Rasulullah. Kan sahabat dulu nanya, Rasulullah kalau engkau kan pernah ketemu saya, kata Abu Hurairah, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, pasti kenal. Lah kalau umatmu nanti, kayak Faiz, kayak Eva, gimana cara ngenalinnya? Kata Nabi, kamu tahu enggak? Kalau misalnya ada kumpulan kuda hitam semuanya, tahu-tahu ada kuda yang hitamnya sama, tapi kakinya putih, lehernya putih, maka dia akan kelihatan berbeda di tengah lautan kuda yang hitam. Itulah cara saya mengetahui umat saya. Bagaimana mendapatkan keputihan yang identik dengan cahaya? Itu kata Rasulullah, isbaghul wudu. Dengan menyempurnakan wudhu kita dan hidup dalam keadaan berwudhu. Maka dulu guru saya pesan, di antara wirid yang paling bagus itu adalah dawamul wudhu. Selalu dalam keadaan berwudhu. Batal wudhu, mau tidur berwudhu dan bangun tidur langsung berwudhu. Itu mendapatkan syafaat Rasulullah. Kedua adalah banyak-banyak sholat. Ya, sujud kepada Allah. Tentu di dalam sholat ini include dengan membaca sholawat kepada Rasulullah. Di dalam maupun di luar sholat. Kemudian di antara yang ada hadisnya lagi, itu membaca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati, itu dibaca secara sempurna, khusyuk, ya, maka itu juga akan mendatangkan syafaat dari Rasulullah kepada kita pada hari kiamat. Ini masih banyak kalau saya terangkan. Tapi tiga saja bisa kita amalkan, itu sesuatu yang luar biasa. Nah Bu Wida, itu sudah ada jawaban 3 ya. Iya. Berwudu, kemudian banyak-banyaklah sholat dan sholawat. Kemudian tadi doa setelah azan. Oke, langsung dikerjakan ya Bu Wida ya. Supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baiklah, sekarang kita ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pertanyaannya adalah, apakah suami yang meninggalkan rumah dan tidak memberikan biaya hidup dan pendidikan bagi istri dan anaknya selama bertahun-tahun, apakah itu artinya sudah otomatis menceraikan istrinya meski tanpa kata cerai dari suami? Iya. Nah, itu bagaimana Ki? Yang otomatis tuh hanya pintu masuk mall. Tapi kalau cerai itu tidak ada yang otomatis. Dalam bentuk apapun. Jadi begini, dalam Islam cerai itu di tangan suami. Hanya suami yang bisa menceraikan istri. Istri tidak bisa menceraikan suami. Ya. Tetapi istri bisa menggugat
untuk cerai dari suaminya. Kalau dia menggugat sambil melakukan pembayaran, itu namanya khulu. Ini terjadi di Indonesia itu. Kalau akad nikah saya sebenarnya nggak setuju itu. Ya, begitu selesai akad tuh kan suruh baca siroh ta'lik namanya. Kalau saya meninggalkan istri saya 2 bulan berturut-turut, maka akan saya jatuhkan talak 1 dan saya akan membayar sekian rupiah diserahkan kepada lembaga ini. Gitu. Iya. Saya itu agak kurang setuju lah. Kita sedang membaca sakinah, mawaddah, warohmah. Masa diingatkan kayak gitu? Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa itu sebenarnya tujuannya untuk melindungi perempuan. Tetapi itu sebetulnya bisa terjadi dengan cara apa? Kalau dia ditinggal oleh suaminya dalam rentang waktu yang dia tidak mungkin bersabar untuk menunggunya. Yang kedua, tidak diberikan nafkah baik kepada dia maupun kepada anaknya, kayak tadi biaya pendidikan. Maka perempuan ini boleh menggugat cerai. Gitu loh, menggugat cerai ke pengadilan agama. Tetapi bukan berarti istri yang menceraikan suami. Nanti suaminya dipanggil kan sama pengadilan agama. Kalau suaminya datang, maka ditanya, Anda ini di pengadilan seperti ini aja sudah. Kalau Anda tidak bisa mempergauli istri Anda dengan baik, maka lepaskan dia dengan cara yang baik. Maka dia menceraikan. Ya sudah Pak Hakim, diceraikan. Saya ceraikan istri. Ngomong seperti itu suaminya. Selesai. Kalau dia dipanggil tidak datang, atau memang tidak diketahui, bahasa sekarang itu rimbanya, dia pergi meninggalkan anak istrinya, maka ini ditunggu oleh hakim. Dalam rentang waktu yang dikatakan, perempuan itu tidak sabar menunggu istrinya. Itu ada kejadian unik dulu. Sayyidina Umar itu ketika jadi khalifah, jadi presiden, itu suka belusukan lah. Satu ketika, dia mendengar seorang perempuan nih, bukan Sayyidina Umar nguping, kedengaran. Di tengah bulan purnama yang indah itu, ada perempuan membaca syair dalam bahasa Arab tentunya. Kata perempuan itu, alangkah indahnya malam ini. Seandainya saya bisa bersama dengan orang yang bernyawa. Seandainya saya bukan karena takut saya kepada Allah, maka akan ada yang menggerakkan ranjang ini. Tentu maksudnya bukan suaminya kan, berzina dengan orang lain. Tapi saya ini takut kepada Allah. Maka Sayyidina Umar itu cepat pulang, manggil anaknya. Yang dahulu adalah istrinya Rasulullah. Ini kan Rasul sudah wafat kan. Ummul Mukminin Hafsah, anaknya Sayyidina Umar yang dulu jadi istri Nabi. Maka kemudian ditanya, Hafsah, perempuan itu kalau ditinggal suaminya itu paling sabar, paling lama berapa bulan sih? Maka jawab anaknya, bapak, perempuan tuh kalau sudah ditinggal lebih dari 6 bulan tuh nggak bersabar lagi. Semenjak itu Sayyidina Umar bikin ini loh, kebijakan. Aturan, tentara itu nggak boleh ditugaskan jauh dari istrinya melebihi 6 bulan. Sebelum 6 bulan dia tarik pulang. Nah, dari situ ada ulama mengatakan kalau perempuan itu ditinggal tanpa ada kabar rimbanya 6 bulan, maka dia boleh menggugat itu ke pengadilan. Ada ulama lain yang berdasarkan fakta lain. Jadi dulu ada laki-laki itu ngelamun di pinggir masjid Nabi. Dibawa jin, Mbak Eva. Hati-hati itu, jangan suka ngelamun makanya. Dibawa jin entah pergi kemana ke dunia yang luar biasa. Ini dalam hadis gitu loh. Dia setelah hidup dengan dunia makhluk halus ini, bersahabat akrab, lama-lama dia nggak betah juga. Dia ngomong sama Raja Jin itu, saya bagaimanapun adalah manusia dan saya harus kembali ke habitat saya. Kata Raja Jin, baiklah kamu sudah baik-baik selama ini, saya kembalikan. Kembali dari masjid. Seperti perasaan dia baru kemarin. Dia langsung pulang ke rumahnya. Di rumahnya istrinya sama laki-laki. Marah luar biasa. Kamu istri model apa? Ditinggal sebentar sudah selingkuh. Kata istrinya, sebentar bagaimana? Maka siapa yang berani-berani nikahkan kamu dengan Amirul Mukminin Umar? Wah, dia marah ke Sayyidina Umar. Umar gimana? Kok bisa-bisanya? Kata Umar, kamu kemana aja? Istrimu tuh udah sabar bertahun-tahun. Ternyata dia hilang cuma 4 tahun. Dibawa ke alam yang berbeda. Ada ulama mengatakan kalau laki-laki itu tidak ada kabar beritanya, ditunggu sampai 4 tahun. Nah, ini sebetulnya Mbak Eva bukan berarti ini adalah ketentuan agama, tapi ini adalah hasil dari peradaban. Maksudnya begini, di masa lalu kalau ada orang hilang mungkin butuh 4 tahun untuk memastikan keberadaannya. Hari ini mungkin nggak perlu kan, misalnya dengan menggunakan medsos. Atau boleh jadi suaminya hilang, na'udzubillah nih, pada sesuatu yang dipastikan mungkin dia meninggal. Misalnya apa? Dia diketahui masuk ke dalam satu gedung. Kemudian na'udzubillah gedung itu runtuh. Kemudian tim SAR sudah mencari selama seminggu, dari semua runtuhan itu sudah diangkat jenazah.
tapi suaminya tidak juga diketemukan. Tapi dipastikan dari CCTV dia ada di gedung itu. Rasanya setelah 6 hari sulit untuk mendapatkan orang bisa bertahan di sini. Maka diputuskan dia meninggal. Artinya apa? Hartanya boleh diwaris. Istrinya juga melalui masa iddah, maka dia boleh untuk menikah lagi. Jadi di sini kalau perempuan ditinggalkan, dia adukan kepada hakim kalau dia berkeberatan. Oke. Tapi kalau tidak berkeberatan, ridho, ya nggak apa-apa. Oke, jadi semua itu harus ada putusan Putusan hukumnya begitu ya. hukumnya yang Baik itu menceraikan tadi adalah suami meninggal ataupun juga. hakim di pengadilan Oke. agama. Nah, kalau misalkan ini tidak tercatat di pengadilan agama, kayak kan ada juga nih yang menikah siri misalnya. Saya Nah, kan itu pernah juga kayaknya di Gapai Kemuliaan ini bicara bahwa tidaklah nikah siri itu bagian dari sesuatu yang diajarkan oleh agama. Jangan orang itu menyamakan hidup hari ini dengan di masa lalu. Di masa lalu itu memang nikah siri. Karena tidak ada hukum administrasi negara kan. Oke. Makanya kita lihat loh, sekarang anak yang lahir di luar pernikahan itu kan punya konsekuensi hukum. Belum tentu zina loh Mbak Eva. Iya. Karena kata-kata di luar pernikahan itu dalam pemahaman sekarang yang tidak dicatatkan. Nah sekarang nih kita lihat nih. Kalau orang nikah siri di masa lalu, memang nikah semuanya begitu. Ya. Nggak ada buku nikahnya. Maka ketika mengadukan suami yang lari, kepada wali kota kah di sana, gubernur kah di sana, dengan struktur pemerintahan yang sederhana. Nabi Muhammad itu kan kayak presiden, kayak panglima perang, tapi urusan kawin cerai juga diterima oleh Nabi. Gitu Iya, iya, loh. iya, iya. Sekarang pertanyaannya, kalau dia mau melakukan gugatan, maka perangkat hukum mana Nah, itu yang dia. bisa menerima? Jadi Baik. buat teman-teman yang mau nikah siri, itu mikirnya jangan 10 kali gitu loh. 1.000.000 kali gitu loh. Jangan Baik. sampai ada hak dan kewajiban yang tersia-siakan. Oke lah, baiklah. Kiai, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, tapi kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.